Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Di pagi hari ini kita masih akan melanjutkan KD yang ke-7 tentang elektrokimia, bagian yang kedua yaitu elektrolisis. Pada elektrolisis ini ada beberapa bagian yang berbeda dengan sel volta. Contohnya, elektrolisis nanti akan merubah energi listrik menjadi energi kimia. Jadi nanti hasilnya itu berupa zat, begitu ya. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa dapat menyebutkan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. 2. Siswa dapat menyebutkan elektroda yang ada dalam sel elektrolisis. Oke. Berikut adalah susunan elektrolisis. Jadi sekarang hanya ada satu tabung atau satu gelas kimia begitu, berisi larutan yang akan kita elektrolisis. Larutan ini dihubungkan dengan sumber arus. Ini elektrodanya. Elektroda katoda sekarang bermuatan negatif. Anodanya ini bermuatan positif. Jadi kebalikan dengan sel volta ya. Di dalamnya ini ada larutan. Nanti yang akan kita elektrolisis. Oke, tinggal dicelupke, disetrum, gambarannya begitu aja ya. Oke, berikutnya reaksi elektrolisis. Ada dua nanti yang berbeda. Satu, reaksi di katoda. Yang kedua, reaksi di anoda. Ini adalah teorinya. Jadi kita harus hafalkan atau pahami terlebih dahulu. Reaksi di katoda sama. Kalau di sini katoda itu juga terjadi reduksi. Reaksi di katoda tergantung pada jenis kation atau ion yang bermuatan positif. Jika kation berasal dari logam golongan 1A, 2A, Al, aluminium atau Mn, maka air yang akan tereduksi. Ini. Oke, diingat ya. Golongan 1A, 2A, maka air yang akan tereduksi. Golongan 1A itu apa aja? Jadi mesti kita ingat kembali. Golongan 1A ada unsur Li, Na, K, dan lain-lain. Golongan 2A contohnya Be, Mg, Ca, dan lain-lain. Itu yang dari golongan 2A. Ingat. Nah, berikut adalah reaksi reduksi air. 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2OH min. Ini dihafalke ya. Reduksi air berarti elektronnya di sebelah kiri. Panah kiri, kiri panah. Hasilnya H2 dan 2OH min, hidrogen. Aturan kedua, jika kationnya itu selain logam di atas, berarti selain ini, maka kation itu sendiri yang akan tereduksi. Oke. Berikutnya, reaksi di anoda. Sama, di anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Reaksi di anoda bergantung pada jenis anoda dan anionnya. 1. Jika anodanya iner, ini anodanya iner. Iner itu artinya tidak ikut bereaksi. Contohnya platina dan karbon. Aturannya ini. Jika anionnya itu adalah sisa asam yang mengandung oksigen, maka yang akan tereduksi adalah air. Apalagi
Jika sisa asam yang mengandung oksigen, maka yang akan terdiskusi adalah air. Contoh sisa asam yang mengandung oksigen. Nah, ini NO3-1. Ini kan ada oksigennya, mengandung oksigen. Ion SO4-2. Nah, ini kan ada oksigennya, mengandung oksigen. Oke. Berikut adalah reaksi oksidasi air. 2H2O menghasilkan O2 plus 4H plus 4E. Sekali lagi, ini juga harus dihafalkan, diingat. Oksidasi air. Oksidasi itu berarti elektronnya di sebelah kanan panah. Menghasilkan oksigen plus 4H plus. Berikutnya. Jika anionnya itu adalah sisa asam yang tidak mengandung oksigen, maka anion itu yang akan teroksidasi. Contohnya, ion Br-. Nah, ini kan nggak ada oksigennya ya. Cl-, I-. Maka ion-ion ini nanti yang akan teroksidasi. Aturan yang kedua, bedanya dengan ini ya. Jika anodanya itu tidak iner, maka ikut bereaksi, maka anoda itu yang akan teroksidasi. Oke. Ini tadi adalah itu aturannya reaksi di elektrolisis. Sekarang kita akan berlatih untuk mengelektrolisis larutan. Oke, sekarang kita berlatih untuk mengelektrolisis beberapa bahan ya. Contoh soal reaksi elektrolisis. Tuliskan reaksi elektrolisis dari 1. Larutan NaCl, elektrodanya C. 2. Larutan CuSO4, elektrodanya Pt. 3. Lelehan MgCl2, elektrodanya Cu. Oke, penyelesaian. Nomor 1. Larutan NaCl. Namanya. Jadi harus kita ionkan dulu ya. NaCl itu akan terion menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Ini kationnya, ini anionnya. Soal 1 itu ada yang mau dielektrolisis adalah larutan NaCl. Namanya larutan itu kan berarti ada airnya. Ada airnya dan ada ion Na+ dan ion Cl- di dalam tabung itu. Oke. Sekarang kita lihat reaksi di katoda. Mana-mana katoda ini ya. Karena aturan tadi reaksi di katoda. Karena Na itu berasal dari golongan 1, mengikuti aturan ini, Na golongan 1A, maka di katoda itu terjadi reduksi ini. Maka yang akan reduksi itu airnya, bukan ion Na+-nya. Oke. Jadi kita tuliskan reaksi reduksi air ini, kita tuliskan aja, ikuti aja. 2H2O ini plus 2 elektron menghasilkan hidrogen dan 2 OH-. Oke. Di anodanya. Sekarang anoda itu kan ion elektroda yang bermuatan positif ini ya. Jadi yang akan menuju ke anoda itu adalah ion-ion negatif. Berarti ini Cl. Bagaimana aturan apa yang kita pakai? Di anoda aturan mana yang kita pakai? Ini.
termasuk anion yang tidak mengandung oksigen, maka akan teroksidasi. Nah, kita tuliskan aja Cl- teroksidasi, berarti elektronnya ada di sebelah kanan, tulis elektron. BO-nya naik, begini aja, naiknya menjadi 0. Cl itu membentuknya Cl2. Udah, tinggal kita samakan elektronnya, karena ini ada 2 elektron, ini juga harus dikalikan 2. Kalikan 2 begitu ya, jadi 2 Cl, ini Cl sudah 2 plus 2 elektron. Udah, reaksinya tinggal kita jumlahkan. Elektronnya di kanan hilang. Berarti yang di kiri mana tinggal 2H2O dan ion Cl-. Yang di kanan mana tinggal apa ini? Menghasilkan H2 plus 2OH-. Satu lagi apa? Oh, ini ya. Plus Cl2. Selesai. Nah, ini reaksi ionisasinya. Di katoda dihasilkan H2 dan ion OH-. Di anoda dihasilkan Cl2. Oke. Nah, yang kedua, larutan CuSO4. Oke. Kita ionkan dulu. CuSO4 itu akan terion menjadi ion Cu bermuatan plus 2 dan SO4 bermuatan min 2. Kita lihat reaksinya di katoda dan anoda. Di katoda katoda itu bermuatan negatif, ini ya. Jadi yang akan menuju ke katoda itu adalah ion positif. Nah, berarti ini Cu-nya. Ini yang akan ke katoda. Kita lihat reaksinya di katoda. Nah, masuk ke golongan mana? Aturan mana? Ini berarti kation selain logam di atas. Ini ya. Oke. Akan apa? Terreduksi. Oke, kita lihat, tuliskan reaksinya. Reduksi Cu plus 2. Reduksi, elektronnya ada di sebelah kiri mana? Tuliskan berarti di sini plus 2 elektron. BO-nya turun. Berarti membentuk Cu. BO-nya 0, turun. Selesai. Di anoda sekarang. Anoda bermuatan positif. Jadi yang menuju ke anoda adalah ion yang bermuatan negatif. Berarti sekarang yang ini ya. Oke. Aturan mana yang kita pakai di anoda? Berarti ini mana? SO4. Anion yang mengandung sisa asam yang mengandung oksigen SO4. Apa yang akan teroksidasi? Nah, maka yang akan teroksidasi adalah airnya. Jadi air yang akan teroksidasi, bukan SO4-nya. Oke. Sekarang tinggal kita tuliskan oksidasi airnya. Nah, ini ya. Kita tulis aja, ikuti aja. 2H2O menghasilkan O2 plus 4H plus, ini plus 4 elektron. Sama, kita samakan jumlah elektronnya. Ini 2, ini 4, berarti yang ini harus dikali 2. Sudah, tinggal kita tuliskan reaksinya. Ini jadi 4 ya, nanti akan
akan hilang 4 elektron dengan ini. Oke. Kalau begitu di kiri kanan tinggal ini kali 2, jangan lupa 2Cu plus 2 plus 2H2O, habis yang di kiri ya. Nah, sekarang tinggal di kanan panah, tinggal ini 2Cu, jangan lupa kali 2, terus yang ini ditambah oksigen, masih ada lagi, oh iya, plus 4H plus. Oke. Itu artinya larutan CuSO4 itu di katoda akan dihasilkan Cu, di anodanya akan dihasilkan oksigen dan 4H+. Oke. Oke, yang nomor 3 sekarang. Nomor 3 soalnya apa? Ini ya. Lelehan MgCl2, elektrodanya Cu. Oke. Sama langkahnya kita ionkan dulu. MgCl2 itu kalau terion menghasilkan ion Mg plus 2 dan ion Cl-1. Kita lihat reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Oke. Sekarang beda antara larutan, contoh larutan dan lelehan. Kalau lelehan MgCl2 itu ya berarti kristal padat MgCl2 begitu, serbuk. Kalau nggak salah serbuk itu bentuknya. Kemudian tinggal kita elektrolisis saja. Jadi di dalam tabung itu tidak ada airnya, Oke, kita lihat katoda bermuatan negatif, jadi yang akan ke sini adalah ion yang bermuatan positif Mg plus 2 ya. Oke, kita lihat aturannya. Pakai aturan yang mana? Pakai yang ini. Kation mana tadi katoda ya? Aturan ini. Oh, oke. Yang ini bukan. Walaupun di sini ada Mg, tapi yang di elektrolisis itu kan lelehan. Jadi dalam soal ini tidak ada airnya. Oke. Tidak ada airnya, jadi tidak bisa mengikuti aturan ini. Oke. Kalau begitu, reaksi yang terjadi di katoda itu adalah reduksi dari Mg plus 2 itu sendiri. Oke. Reduksi Mg plus 2. Reduksi elektronnya ada di sebelah kanan. Maaf. Reduksi itu elektronnya ada di sebelah kiri ya, berarti tinggal dituliskan 2E. Reduksi BO-nya turun, nah, jadi Mg, menghasilkan Mg saja. Ya, ini kan biloxnya BO-nya 0, turun. Oke. Jadi demikian reaksi di katoda. Yang akan sekali lagi yang akan tereduksi itu Mg plus 2-nya. Bukan airnya, karena di sini tidak ada air. Oke. Nomor 2 anoda. Kita perhatikan elektrodanya ini. Cu itu termasuk dalam elektroda yang tidak iner, jadi pakai aturan ini. Maka anoda itu yang akan teroksidasi. Jadi Cu-nya yang akan teroksidasi. Cu yang akan teroksidasi ya. Oke. Oksidasi elektronnya ada di sebelah kanan panah. Tuliskan aja ini plus elektron. Oksidasi BO-nya naik dari 0 menjadi Cu itu plus 2. Tinggal disamakan elektronnya, ini 2, berarti elektronnya juga ada 2.
Udah selesai, tinggal kita jumlah reaksinya. Elektronnya sudah sama-sama 2 ya, jadi bisa hilang. Di kiri panah tinggal Mg bermuatan plus 2 ditambah Cu. Di kanan panah ini tinggal Mg dan Cu plus 2. Oke, gampang, nggak usah bingung. Asal aturannya kita pegang, udah nanti tinggal kita masukkan aja. Selesai.